Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fikrisnawati Seli dengan NIM 194111073. Di sini saya akan membahas materi sedikit tentang ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Yang pertama yang harus kita tahu lebih dulu adalah apa itu ekstraksi. Jadi, menurut Anonim tahun 2011, ekstraksi adalah pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan bantuan pelarut. Ekstraksi juga merupakan proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu campuran homogen menggunakan pelarut cair sebagai separating agent. Ekstraksi cair-cair adalah pemisahan yang digunakan untuk mendapatkan senyawa dalam campuran fase cair dengan pelarut cair. Ekstraksi cair-cair dalam dunia farmasi sama dengan kromatografi cair-cair, di mana kromatografi cair-cair adalah kromatografi pembagian yang dimana partisi terjadi antara fase gerak dan fase diam yang keduanya saat cair. Prinsip kerja dari ekstraksi cair-cair adalah pemisahan senyawa yang mempunyai perbedaan kelarutan pada dua pelarut yang berbeda. Dalam hal ini, ekstraksi cair-cair digunakan untuk memisahkan satu atau lebih senyawa menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur, di mana senyawa akan terdistribusi di antara dua fase sesuai dengan derajat kelarutannya yang kemudian masing-masing jenuh dan terjadi pemisahan. Sekarang kita masuk dalam prosedur kerja. Prosedur kerja dari ekstraksi cair-cair ini, di mana ekstrak kental yang diperoleh dan dilarutkan dengan etanol secukupnya, kemudian dilarutkan lagi dengan pelarut N-heksana dan dimasukkan ke dalam corong pisah. Proses ekstraksi selanjutnya menggunakan teknik partisi, yaitu mengekstraksi suspensi ekstrak metanol air dengan pelarut N-heksana menggunakan corong pisah yang diletakkan pada sebuah statif untuk memudahkan terjadinya pemisahan. Partisi tersebut dilakukan berulang kali sehingga diperoleh ekstrak N-heksana dan setelah diuapkan pelarutnya diperoleh ekstrak kental. Sisa ekstrak metanol air diuapkan sampai semua metanol habis menguap. Kemudian bagian ekstrak air yang tersisa dipartisi berulang kali dengan menggunakan pelarut kloroform atau N-butanol jenuh. Hasil dari partisi kloroform atau N-butanol jenuh ini setelah diuapkan pelarutnya diperoleh ekstrak kental kloroform maupun N-butanol. Sekarang kita masuk dalam ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Dalam ekstraksi ini, pelarut yang sama dipakai ulang-ulang sampai proses ekstraksi selesai. Ekstraksi cair-cair kontinu ini menggunakan pelarut pengekstraksi yang tidak saling bercampur dengan cairan bahan yang diekstraksi. Ada dua cara ekstraksi pada ekstraksi cair-cair berkesinambungan ini, yaitu yang pertama ekstraksi cair-cair dengan massa jenis pelarut dan ekstraksi lebih besar dari massa jenis cairan bahan air. Dan yang kedua adalah ekstraksi cair-cair dengan massa jenis pelarut pengekstraksi lebih kecil daripada massa jenis cair bahan air. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu ekstraksi cair-cair dengan massa jenis pelarut pengekstraksi lebih besar daripada massa jenis cairan bahan air, di mana prosedur kerjanya yaitu berdasarkan rantai peralatan ekstraktor Werle, di mana sebagian pelarut ekstraksi dituang ke dalam ekstraktor sampai ada yang masuk ke dalam pipa pengalir ekstrak. Kemudian bahan yang akan diekstraksi itu dituangkan sedikit demi sedikit ke dalam ekstraktor dengan memperhatikan tetap adanya pelarut dalam ekstraktor. Bila terlalu pelarut ekstraksi, ditambahkan pelarut tersebut sehingga tetap ada pelarut pada bagian bawah ekstraktor tersebut. Penambahan bahan yang diekstraksi dan pelarut pengekstraksi diteruskan secara bergantian sampai bahan yang diekstraksi itu telah dimasukkan. Kemudian pendingin dipasang dan di aliran air dijalankan serta labu penampung dipanaskan. Maka terjadi penguapan dan pengembunan pelarut pengekstraksi.
Setelah itu, ekstraksi diteruskan sampai warna cairan ekstrak pada pipa pengalir ekstrak tidak berubah. Kemudian ekstraksi dapat dihentikan. Pembahasan yang kedua yaitu ekstraksi cair-cair dengan massa jenis pelarut pengekstraksi lebih kecil daripada massa jenis cairan bahan air, di mana prosedurnya sesuai dengan rangkaian peralatan ekstraktor Kutscher-Staudel, yaitu di mana cairan yang diekstraksi dituangkan ke dalam ekstraktor melalui corong sampai ketinggian di bawah pipa pengalir menguap untuk memberi tempat kepada ekstrak yang terburuk. Sebagian besar pelarut atau setengah sampai 2/3 dimasukkan ke dalam labu penampung. Diperkirakan jika tinggi ekstrak mencapai maksimum, maka ada cairan pada massa untuk memungkinkan adanya sirkulasi. Kemudian pendingin dipasang, aliran air dijalankan, dan labu penampung dipanaskan, maka terjadi penguapan dan pengembunan. Ekstraksi diteruskan sampai warna cairan ekstrak pada bagian atas ekstraktor tidak berubah atau tidak bertambah muda. Kemudian ekstraksi dapat dihentikan. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.